Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmat kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati serta Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini insya Allah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Berbagai rangkaian ibadah insya Allah sudah kita laksanakan di bulanan berkah ini. Namun, apakah selama 14 hari ini ibadah puasa kita sudah menjadikan kita sebagai insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya? Karena tujuan berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan, menahan lapar, menahan haus. Akan tetapi, pada hakikatnya ibadah puasa adalah menahan dari segala bentuk hawa nafsu yang ada. Sehingga selepas dari bulan Ramadan ini, kita semua diharapkan bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Santriwan dan santriwati dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa tahun ini masih dibayangi dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan atau pada tahun sebelumnya. Kita masih dihantui dengan adanya wabah pandemi ini. Kita bisa lihat sebelum adanya pandemi ini, kita bisa melaksanakan kegiatan ataupun ibadah bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Misalnya, kita bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga kita yang jauh di sana. Kemudian berbagai kegiatan berbagi, semisal kita melaksanakan buka puasa bersama dengan anak yatim, kemudian membagi bingkisan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan juga kaum duafa, serta kepada keluarga dan juga tetangga-tetangga kita terdekat. Tetapi tahun ini kegiatan yang melibatkan banyak orang justru ditiadakan karena adanya wabah pandemi COVID-19. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya dengan adanya pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sebenarnya memerlukan bantuan dari kita, lebih membutuhkan apa yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim bersaudara dengan sama muslim lainnya tidak boleh menganiaya dan tidak boleh dibiarkan dianiaya oleh orang lain. Dan barang siapa yang memudahkan hajat saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan hajatnya. Dan barang siapa membebaskan kesukaran seorang muslim di dunia,
niscaya Allah akan membebaskan kesukarannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menekankan bahwa pentingnya kita bersikap empati dengan memahami permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, dan juga kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Dan Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang besar. Dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana adanya wabah pandemi, serta mengakibatkan banyak saudara-saudara kita yang kesulitan karena adanya dampak pandemi ini. Oleh karena itu, pentingnya rasa empati harus kita tanamkan dalam diri kita. Empati dalam artiannya memiliki arti, yaitu memiliki rasa atau memposisikan diri kita kepada orang lain. Artinya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mewujudkan sikap atau rasa empati kita. Apalagi di dalam kondisi seperti ini. Ada beberapa bentuk yang dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini dan di dalam kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah peka terhadap perasaan orang lain. Artinya, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita. Tentunya, perasaan yang kita rasakan mungkin agak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami. Akan tetapi, itu lebih baik daripada kita membiarkan mengacuhkan saudara kita karena terasa sulit bagi kita untuk merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Maka dengan rasa empati ini, insya Allah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini. Kemudian bentuk yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, di sini kita memposisikan diri kita kepada saudara-saudara kita yang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Bagaimana kita akan menyikapinya? Dengan kita membayangkan kita adalah mereka, kita akan tahu bagaimana kesulitan mereka yang dihadapi, sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara kita membantu mereka. Kemudian bentuk yang ketiga adalah berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, ini tentunya sangat sulit bagi kita jika kita harus mengorbankan apa yang kita miliki. Namun itu bukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Jika kita memiliki rasa peduli, rasa empati, walaupun kita memiliki rezeki ataupun materi sedikit, kita akan mengorbankan, menyisihkan materi kita untuk diberikan kepada saudara kita yang lebih membutuhkan kita, membutuhkan bantuan dari kita. Nah, walaupun kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan hal-hal yang lain, seperti perhatian kita. Nah, perhatian itu lebih dari cukup bagi mereka, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kita. Nah, dan bentuk yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Nah, membahagiakan orang lain. Jika orang lain merasa sedih, kita tentunya akan merasa sedih juga. Dan apabila orang lain atau saudara-saudara kita bahagia, kita juga akan merasakan kebahagiaan mereka. Karena kita sudah menanamkan rasa empati dalam diri kita. Nah, santriwan, santriwati, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, marilah kita tumbuhkan sikap empati dalam diri kita. Nah, selain sikap empati,
kita juga harus bisa menumbuhkan sikap itsar. Itsar merupakan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Nah, tentunya pada zaman saat ini mungkin ada beberapa atau bahkan sudah tidak ada dari kita yang bisa menanamkan sikap itsar, yaitu memperdulikan kepentingan umum atau kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Karena secara harfiah manusia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Namun bukan suatu hal yang mustahil bagi kita. Jika kita mau, jika kita ingin untuk menumbuhkan sikap itsar, insya Allah ada jalan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita, akan meridhoi apa yang kita lakukan, asal itu berbuat kebaikan pada sesama. Santriwan, santriwati, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di separuh bulan Ramadan yang tersisa ini kita tumbuhkan sikap empati kita dan sikap itsar kita. Nah, sikap itsar memang sangat sulit bagi kita. Namun, sikap itsar adalah akhlak yang paling utama, akhlak yang paling mulia. Bahkan ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwasannya sikap itsar merupakan sikap yang paling tertinggi tingkatannya di dalam implementasi dari ukhuwah Islamiyah. Nah, hal ini dirasa wajar jika kita merujuk pada salah satu hadis yang berbunyi, tidak beriman seseorang di antaramu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, coba kita renungkan. Alangkah indahnya dunia jika kita bisa mencerminkan, bisa melaksanakan hadis tersebut. Dan alangkah damainya dunia jika kita peduli terhadap sesama dan mengesampingkan ego kita sendiri untuk kepentingan bersama. Karena secara harfiah manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, santriwan dan santriwati serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kondisi seperti ini, yaitu kita masih dibayangi dengan adanya pandemi COVID-19, mari kita tumbuhkan rasa empati dan sikap itsar kita. Kita bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari adanya pandemi ini. Kita bisa mengeluarkan sedikit materi kita bisa mengajak teman-teman kita untuk berpatungan. Nah, memberikan kepada orang yang membutuhkan, karena banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Nah, kita berikan kepada mereka, kita berikan kepada anak yatim, dan kaum duafa. Insya Allah jika kita berbuat kebaikan sesuai janji Allah, kita akan diberikan pahala yang berlimpah. Nah, santriwan, santriwati, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memudahkan urusan mereka, urusan saudara-saudara kita, sehingga sesuai janji Allah, Allah pun akan memudahkan semua urusan kita. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Apabila ada salah dari kami, nah itu datangnya dari kami pribadi. Dan apabila ada muncul kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anakku, kita semangat dan kita tumbuhkan rasa empati kita dan sikap itsar kita dalam diri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.